Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Mulyawati dari kelas 12. Saya ingin memaparkan rangkuman tentang konsep wilayah dan tata ruang. Kalian tahu nggak wilayah itu apa? Jadi, wilayah itu bagian permukaan bumi yang dibedakan dari karakteristik tertentu. Wilayah dibagi menjadi 3, yaitu wilayah formal. Merupakan wilayah yang memiliki karakteristik khas dan homogen, alias hanya memiliki satu ciri saja. Yang kedua, wilayah fungsional. Wilayah ini ditandai dengan adanya interaksi antara komponen atau lokasi di dalamnya. Yang ketiga, wilayah vernakuler. Nah, wilayah ini dilihat dari adanya wilayah tersebut dalam pikiran orang banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas geografi yang berjudul tentang konsep wilayah dan tata ruang. Wilayah merupakan bagian permukaan bumi yang bisa dibedakan dari karakteristik tertentu dari bagian permukaan bumi lainnya. Wilayah dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 1. Wilayah formal. Wilayah formal merupakan wilayah yang memiliki karakteristik khas dan homogen, alias hanya memiliki satu ciri saja. Wilayah formal ini biasanya bersifat statis karena membutuhkan waktu yang lama untuk mengubah sifat utama dari wilayahnya. Yang kedua, wilayah fungsional. Wilayah fungsional ini ditandai dengan adanya interaksi antara komponen atau lokasi di dalamnya. Wilayah fungsional biasanya bersifat dinamis karena fungsi daerah di dalam wilayahnya itu bisa berubah sewaktu-waktu. Yang ketiga, wilayah vernakuler. Wilayah vernakuler ini memiliki peran penting dalam identitas budaya, tapi tidak memiliki batas-batas yang resmi atau jelas. Yang keempat, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang, lokasi, wilayah, daerah, dan kawasan. Yang pertama, tentang ruang atau space adalah bagian permukaan bumi yang dapat terdiri dari daratan dan perairan. Yang kedua, lokasi atau location adalah posisi pada ruang permukaan bumi. Yang ketiga, wilayah. Wilayah adalah ruang permukaan bumi yang memiliki persamaan atau homogenitas. Yang keempat, daerah. Daerah adalah ruang yang memiliki batas-batas tertentu yang ditentukan secara administratif. Yang kelima, kawasan. Kawasan adalah bagian dari wilayah atau region yang difungsikan untuk hal-hal tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Konsep geografi. 1. Konsep lokasi. 2. Konsep jarak. 3. Konsep keterjangkauan. 4. Konsep pola. 5. Konsep morfologi. 6. Konsep aglomerasi. 7. Konsep nilai kegunaan. 8. Konsep interaksi dan interdependensi. 9. Konsep diferensiasi area. 10. Konsep keterkaitan keruangan. C. Tujuan ilmu geografi. 1. Sikap. 2. Pengetahuan. 3. Keterampilan. D. Ilmu pendukung geografi. 1. Geologi. 2. Geomorfologi. 3. Meteorologi. 4. Hidrologi. 5. Klimatologi. 6. Antropologi. 7. Ekonomi. 8. Demografi. E. Objek studi geografi. F. Prinsip geografi. G. Pendekatan geografi. H. Aspek geografi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kesimpulan mata pelajaran geografi. Konsep wilayah. Wilayah merupakan bagian permukaan bumi yang bisa dibedakan dari karakteristik tertentu dari permukaan bumi lainnya. Setiap wilayah memiliki ciri khas tersendiri yang membuatnya dapat dibedakan satu sama lain. Wilayah dibagi menjadi 3 kategori atau jenis.
1. Wilayah formul. Wilayah formul merupakan wilayah yang memiliki karakteristik khas dan homogen, alias hanya memiliki atau satu ciri saja. 2. Wilayah fungsional. Wilayah fungsional ditandai dengan adanya interaksi antara komponen atau lokasi di dalamnya. Oleh karena itu wilayah-wilayah di sekitarnya berfungsi untuk mendukung kegiatan di pusatnya. 3. Wilayah vernakuler. Wilayah vernakuler memiliki peran penting dalam identitas budaya, tapi tidak memiliki benar-benar yang resmi atau jelas. Perbedaan ruang, lokasi, wilayah, daerah, dan kawasan. Ruang atau spik adalah bagian permukaan bumi yang dapat terdiri dari dataran atau perairan. Lokasi atau location adalah posisi pada ruang permukaan bumi. Wilayah adalah ruang permukaan bumi yang memiliki kesamaan atau homogenitas. Daerah adalah ruang yang memiliki batas-batas tertentu yang ditemukan secara administratif. Kawasan bagian dari wilayah yang difungsikan untuk hal-hal tertentu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Kamelia dari kelas 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harian, jenis rumah, tempat tinggal, dan lain-lain. Konsep morfologi. Konsep morfologi merupakan konsep yang berhubungan dengan relief atau bentuk permukaan bumi yang berbeda-beda, sehingga kegunaannya pun berbeda-beda. Konsep morfologi juga menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi sebagai hasil pengangkatan atau penurunan wilayah secara geologi, yang lazimnya disertai erosi dan sedimentasi hingga ada yang berbentuk pulau-pulau, daratan luas, berpegunungan, dengan lereng-lereng, lembah-lembah, dan daratan aluvial. Konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi berkaitan dengan pemusatan atau pengelompokan suatu fenomena di permukaan bumi. Contohnya, masyarakat cenderung mengelompok pada tingkat sejenis, sehingga timbul daerah elit, daerah kumuh, pedagang besi tua, dan pedagang barang. 7. Konsep nilai kegunaan. Pada konsep ini, daerah memiliki nilai manfaatnya tersendiri, terutama bagi orang yang menggunakannya. Contohnya, tempat wisata. Bagi wisatawan merupakan tempat untuk berrekreasi. Namun, bagi pedagang, tempat wisata tersebut merupakan tempat berdagang yang menguntungkan. 8. Konsep interaksi dan interdependensi. Contoh, gerakan orang, barang, dan gagasan dari suatu tempat ke tempat lain, seperti pergerakan penduduk, berupa sirkulasi, komutasi, dan migrasi. Pergerakan barang atau sandang dari kota ke desa atau pangan dari desa ke kota. Pergerakan berita atau informasi melalui radio, televisi, surat kabar, dan lain-lain terhadap pembaca atau permisah. 9. Konsep diferensiasi area. Misal, daerah pegunungan sebagai daerah pertanian yang menghasilkan sayuran, perikanan laut atau tambak, pantai, dan di daerah yang relatif datar terdapat tanaman padi. 10. Konsep keterkaitan keruangan. Misalnya, suatu wilayah dapat berkembang karena adanya wilayah lainnya, atau adanya saling keterkaitan antara wilayah dalam memenuhi kebutuhan dan sosial penduduknya.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep wilayah dan tata ruang. Wilayah merupakan bagian permukaan bumi yang bisa dibedakan dari karakteristik tertentu dari bagian permukaan bumi lainnya. Jadi, setiap wilayah memiliki ciri khas tersendiri yang membuatnya dapat dibedakan satu sama lainnya. Menurut ahli geografi Richardson, Haggett, Cliff, dan Frey, wilayah dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu wilayah formal, wilayah fungsional, dan wilayah vernakuler. Berikut ini merupakan pengertian dari 3 wilayah tersebut. Yang pertama, wilayah formal merupakan wilayah yang memiliki karakteristik khas dan homogen, alias hanya memiliki satu ciri saja. Wilayah formal ini biasanya bersifat statis karena membutuhkan waktu yang lama untuk mengubah sifat utama dari wilayahnya. Yang kedua, wilayah fungsional. Wilayah fungsional ini ditandai dengan adanya interaksi antara komponen atau lokasi di dalamnya. Interaksi ini biasanya bersifat ekonomi dan paling sering terjadi di pusat wilayah. Wilayah fungsional biasanya bersifat dinamis karena fungsi daerah di dalamnya, wilayahnya itu bisa berubah sewaktu-waktu. Yang ketiga, wilayah vernakuler. Dilihat berdasarkan adanya wilayah tersebut dalam pikiran orang banyak. Wilayah vernakuler ini terbentuk karena adanya persepsi orang banyak saja. Pengertian ruang, lokasi, wilayah, daerah, dan kawasan. Ruang atau space adalah bagian permukaan bumi yang dapat terdiri dari daratan dan perairan. Ruang merupakan istilah umum untuk suatu bagian di bumi yang belum ada klasifikasi apapun. Lokasi atau location adalah posisi pada ruang permukaan bumi. Wilayah adalah ruang permukaan bumi yang memiliki persamaan atau homogenitas, baik yang sifat formal atau fungsional. Istilah lain dari wilayah itu adalah region. Daerah adalah ruang yang memiliki batas-batas tertentu yang ditentukan secara administratif. Kawasan adalah bagian dari wilayah yang difungsikan untuk hal-hal tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almaidah Tunufus dari kelas 12 IPS akan menyampaikan kesimpulan pada materi ini. Materi yang membahas tentang wilayah. Wilayah merupakan suatu bagian di permukaan bumi yang bisa dibedakan dari karakteristiknya dengan wilayah lain. Wilayah perairan dan pegunungan bisa dilihat dari aspek fisiknya atau topologinya. Menurut ahli geografi Richardson, Haggett, Cliff, dan Frey, wilayah dapat dibagi 3 jenis. Yang pertama, wilayah formal, yang kedua, wilayah fungsional, dan yang ketiga, wilayah vernakuler. Yang pertama, wilayah formal. Wilayah formal ini hanya memiliki satu karakteristik atau satu ciri khas. Wilayah formal ini bersifat statis. Mengapa bisa dibilang bersifat statis? Karena membutuhkan waktu yang lama untuk mengubah sifat utama dari wilayah tersebut. Yang kedua, wilayah fungsional. Wilayah ini ditandai dengan adanya interaksi antara komponen atau lokasi di dalamnya. Contohnya wilayah Jabodetabek, wilayah pusat kegiatan di Jakarta. Yang ketiga, wilayah vernakuler. Yang wilayah ini berbentuk karena adanya persepsi banyak orang. Contohnya seperti Bandung sebagai kota kembang, Bogor sebagai kota hujan, dan Pekalongan sebagai kota batik. Di dalam wilayah terdapat 4 aspek. Yang pertama, ruang atau space. Yang kedua, lokasi atau location. Yang ketiga, daerah. Yang keempat, kawasan. Ruang atau space adalah bagian permukaan bumi yang dapat terdiri dari daratan dan perairan. Yang kedua, lokasi adalah posisi pada ruang permukaan bumi.
Yang ketiga, daerah merupakan ruang yang memiliki batas-batas wilayah yang ditentukan secara administratif. Yang keempat, kawasan adalah bagian dari wilayah yang difungsikan untuk hal-hal tertentu. Sekian dari saya, Almaidatun Nufus, kesimpulan pada materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.